Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama berkumpul kembali untuk mendengarkan kajian ilmu dari Ustadz kita Ustadz Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian ilmu pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada pagi ini Allah pertemukan kita kembali di kajian rutin bersama teman-teman Adrina Village. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada pertemuan ini. Kemudian Allah berikan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Yang tentu ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa kita amalkan dan menjadi panduan kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwah kita dalam berbagai aspek ya, terutama aspek kehidupan di dunia ini, karena beliau adalah orang yang diutus, ya, orang spesial yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan atau menyampaikan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau tentu kita akan tetap menjadi orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang tidak mengerti tujuan hidup. Tanpa beliau tentu manusia akan tersesat, tanpa beliau manusia akan salah menyembah Tuhannya, tanpa beliau manusia tentu akan mempraktekkan ya, praktek-praktek kehidupan yang bisa jadi sama persis dengan binatang atau bahkan lebih sesat dibandingkan binatang. Maka dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, kita kemudian menjadi umat yang dipenuhi dengan cahaya Islam, cahaya ilmu, yang senantiasa menyinari muka bumi ini dengan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam ini. Amin. Nah, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan kita bisa dipertemukan oleh Allah bersama beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada pagi ini kita ingin melanjutkan kembali kajian kita, dan kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan akidah ya. Jadi akidah dan iman itu memang istilah yang memiliki konotasi yang sama ya. Akidah itu biasa digunakan oleh ulama usuluddin, itu biasa menggunakan kalimat akidah, sedangkan kalimat iman itu sering digunakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Jadi di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tidak ada istilah lain selain istilah iman itu. Al-imanu, misalkan hadis Rasulullah SAW, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadari khairihim wa syarrihim minallahi ta'ala. Nah, ini adalah ketika ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, mal iman, ya, apakah iman itu? Maka Rasulullah menjawab demikian. Ya, jadi iman itu adalah yang pertama antu minabillah. Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia dan juga menciptakan kehidupan. Ya, itu adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga iman kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat itu dituangkan di dalam Al-Quran ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur dan sebagainya. Kemudian yang kedua beriman kepada malaikat ya, al-antumina billahi wa malaikatihi ya, para malaikatnya ini tentu perkara gaib. Ini wajib kita imanin karena merupakan bagian daripada keimanan ya. Kalau kita tidak beriman kepada malaikat, para malaikat, maka bisa jatuh ke dalam kekufuran
gitu ya. Kemudian al-imanu bi malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada umat manusia sebagai syariat ya bagi umat-umat manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai kemudian zaman terakhir, yaitu Nabi terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-imanu biyaumil qiyamah atau biyaumil akhir, yaitu hari kiamat, hari terakhir, yaumus sa'ah disebutnya dengan hari hari perhitungan, yaumul hisab dan sebagainya, itu juga wajib kita imani ya. Maka ketika ada orang manusia yang tidak beriman kepada hari kiamat, kepada hari akhir, maka bisa jatuh ke dalam kekufuran. Kemudian yang keenam, al-imanu bil qadari ya, atau bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah ya. Memang dalam hadis itu tidak disebutkan al-imanu bil qada'i wal qadar. Kadang disebutkan bil qada'i ya, khairihi wa syarrihi minallah. Tapi juga dengan kalimat yang lain kadang disebut dengan bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Nah, itu tentu juga perkara yang harus kita imani. Nah, dari rukun iman yang 6 tadi, ada sebagian yang bisa kita imani dengan proses berpikir, ya, atau kita sebut dengan dalil akli ya, sebagaimana penjelasan pekan lalu. Yang kedua, ada yang kita imani karena dengan nakliyah, ya, dengan nas. Ya. Jadi ada akliyah, ada nakliyah. Jadi kalau kita beriman kepada perkara yang rukun iman yang 6 tadi, maka ada sebagiannya itu kita imani dengan proses berpikir rasional, ya. Yang kedua ada yang kita imani karena ada dengan proses berpikir, dengan proses nakliyah, atau kita meyakini nas yang menceritakan hal itu. Nah, yang akliyah itu mana saja dari rukun iman yang 6 itu yang kita bisa imani ya dengan proses akliyah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu harus ya dicapai dengan proses akliyah. Bukan semata-mata nakliyah saja, tapi harus akliyah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengimani Allah dengan proses berpikir, maka akan muncul qat'i ya, keimanan yang sifatnya qat'i, pasti. Ya, keimanan yang sifatnya pasti. Karena kalau beriman tidak pasti, ya misalkan dhonni, jadi lawannya qat'i itu ada dhonni. Kemudian di bawah dhonni ada syak. Di bawah syak ada waham. Di bawah waham ada al-kadzib. Nah, jadi ada level keimanan atau keyakinan ya. Level keyakinan terhadap akidah itu yang pertama adalah al-qat'i. Ya. Qat'i itu berarti pasti. Yang namanya pasti itu berarti 100%. Nah, jadi qat'i. Nah, level di bawah qat'i itu ada dhonni. Nah, dhonni itu kalau dipresentasikan ya 99,99% maksimal. Ya. Jadi walaupun dia mendekati 100%, tetapi ketika dia 99,99% tetap dikategorikan dhonni, tidak masuk dalam kategori qat'i. Nah, di bawah dhonni itu ada syak. Kalau syak itu 50-50. Setengah-setengah, ya 50% yakin, 50% tidak yakin. Nah, itu namanya syak, ya. Dan di bawah syak itu ada waham. Waham itu kurang dari 50%. Nah, di bawah waham itu ada kadzib. Kadzib itu ya berarti tidak dipercaya 100%. Berarti 0%. Kadzib itu kan bohong, dusta ya. Nah, itulah derajat keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Nah, terkait dengan masalah iman kepada Allah atau rukun iman yang 6 ini harus qat'i. Ya, harus qat'i. Harus 100%. Nah, bagaimana agar tercapai 100%? Kan harus ada proses ya. Proses bagaimana kita mencapai keimanan sampai 100%. Maka agar kita mencapai keimanan yang levelnya 100%, maka harus dicapai dengan proses berpikir akliyah tadi. Thariqatul akliyah, dengan metode berpikir rasional. Nah, apa ini maksud dengan metode berpikir rasional? Nah, metode berpikir rasional itu adalah apabila konsep keimanan, konsep akidah itu bisa memuaskan akal. Ya. Jadi ketika setiap konsep itu bisa memuaskan akal kita kemudian mentok dalam pengertian sudah terpuaskan dengan argumentasi
keimanan, maka itu adalah salah satu syarat dari keimanan itu 100%. Yang pertama ya, jadi memuaskan akal. Yang kedua adalah menenteramkan jiwa. Jadi ketika kita beriman, mengimani sesuatu, ya, maka akan menenteramkan jiwa. Jadi jiwa itu secara otomatis merasa tenang, merasa tentram, tidak ada lagi prasangka, tidak ada lagi keraguan sedikit pun. Nah, ini berarti keimanannya sudah mencapai derajat qat'i. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Memuaskan akal. Yang kedua adalah tentram jiwa ini. Dan yang ketiga adalah sesuai fitrah manusia. Nah, jadi keimanan yang 100% itu adalah sesuai dengan fitrah manusia. Bahwa fitrah manusia itu adalah lemah, terbatas, itu fitrah manusia. Gitu. Nah, kita buktikan beriman kepada Allah. Bentar ya. Kita lanjutkan. Jadi beriman kepada Allah itu harus qat'i. Ya, beriman kepada Tuhan itu harus qat'i. Dan Islam itu mengajarkan kepada kita keimanan kepada Allah itu dengan metode berpikir rasional. Ya. Bagaimana cara membuktikan Allah itu ada? Itu dengan cara melihat alam semesta, manusia dan kehidupan, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Mengapa kita harus melihat alam semesta, manusia dan kehidupan? Karena hanya itu sajalah yang bisa kita pikirkan. Ya, manusia itu tidak bisa menjangkau alam semesta. Ya, manusia itu tidak bisa mencapai di luar daripada alam semesta. Tidak juga bisa mencapai di luar daripada manusia. Tidak bisa memikirkan hal-hal yang sifatnya di luar daripada kehidupan itu sendiri. Jadi tiga itu aja yang bisa dipikirkan oleh manusia. Hal-hal yang sifatnya gaib nggak bisa kita pikirkan. Kenapa? Karena tidak dalam jangkauan akal manusia. Ya. Makanya kita tidak bisa menyimpulkan bagaimana bentuk jin sesungguhnya. Ya kan? Tidak bisa. Tidak ada kepastian yang sifatnya pasti bentuk jin sesungguhnya. Karena jin itu sifatnya gaib, kita tidak bisa menjangkaunya. Begitupun juga malaikat. Tidak bisa kita pastikan bagaimana wujud malaikat itu sesungguhnya. Ya. Adapun hadis yang menerangkan bahwa malaikat Jibril itu sayapnya jumlahnya berapa ratus, kemudian menutupi langit dan sebagainya, itu gambaran ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali. Nah, itu gambarannya kan sebagiannya, tidak seutuhnya dalam pengertian bagaimana wujud aslinya. Nah, itu kita yakini iya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis. Tetapi secara real bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Nah, itu perkara-perkara gaib itu kesimpulan-kesimpulan yang ada malah khawatirnya malah keliru. Kayak misalkan gambaran buruk. Buruk itu seperti apa sih? Kata ada yang bilang kuda kepalanya wanita bersayap. Nah, itu kan imajinasi manusia. Nah, imajinasi manusia tidak bisa kita pastikan secara pasti. Nah, kenapa? Karena itu di luar jangkauan akal manusia. Tidak bisa manusia menjangkau ke sana. Jadi cukuplah batasi diri ketika kita ingin ya membuktikan yang goib itu, ya misalkan yang membuktikan adanya Allah. Kalau zat Allah nggak bisa. Ya, zat Allah itu nggak bisa kita jangkau dengan pikiran kita karena di luar jangkauan manusia. Tetapi kalau keberadaan bahwa Allah itu ada, kita bisa pikirkan dengan melihat atau memikirkan tiga hal tadi. Manusia, alam semesta, dan kehidupan itu aja yang bisa kita pikirkan. Nah, bagaimana realitas daripada manusia, alam semesta, dan kehidupan? Ya, ketiga-tiganya terbatas. Saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga lemah. Ya, mereka bisa berawal, bisa berakhir. Ada awalnya, ada akhirnya. Gitu. Nah, karena mereka itu terbatas, lemah, otomatis tentu ada yang menciptakan mereka. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan mereka. Tidak masuk akal. Akal tidak terpuaskan kalau dikatakan bahwa mereka ada dengan sendirinya. Ya, kalau menurut saya itu tidak masuk akal. Mereka ada dengan sendirinya. Harus ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Gitu loh. Pasti ada yang menciptakan.
Logika sederhananya lemari di rumah kita tentu tidak mungkin dia jadi sendiri, ada yang bikin. TV, HP dan sebagainya itu nggak mungkin ada dengan sendiri, tentu ada yang bikin. Nah, apalagi misalkan dengan tumbuhan, ya, kemudian hewan dan sebagainya, itu pasti ada yang menciptakan. Apalagi kalau kita melihat keteraturan alam semesta, berputar di orbitnya, ada namanya putaran evolusi, rotasi bumi, evolusi bumi terhadap matahari dan sebagainya. Itu kan istilah-istilah sains itu. Ada keteraturan putaran antara satelit dengan planet dan sebagainya, itu tentu ada yang mengaturnya. Tidak mungkin tidak. Kemudian juga bagaimana siapa yang mengatur ya bahwa panasnya air itu harus 100 derajat Celcius, nggak bisa lebih. Ada yang bisa ngatur. Bahwa air itu kan mendidih, itu ketika mencapai maksimal 100 derajat Celcius. Ketika lebih daripada 100 atau sudah mentok, maka terjadi penguapan. Airnya habis lama-lama. Ya, tetap kalau kita hitung, ukur, tetap 100 derajat maksimal. Dan ketika dia lama-lama dipanasin bukan tambah naik derajat, tetap hilang, habis, jadi uap. Nah, siapa yang mengatur batas sampai 100 derajat Celcius? Kalau kita bertanya, siapa yang membuat air itu mendidih? Ya, apakah katelnya, wajannya, apakah apinya, atau udaranya, atau bagaimana? Ya, bisakah misalkan air itu mendidih tanpa bantuan wazan? Ya, langsung ke api, apinya malah mati dan sebagainya. Jadi ini apa namanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian batasan-batasan jumlah itu juga ada yang mengatur. Contoh misalkan kromosom manusia harus 23. Siapa yang mengatur 23 itu? 23 harus pasang-pasangan lagi. Nah, jadi kalau melihat itu semua, akal tuh nggak bisa tidak. Pasti harus mengakui ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Gitu. Nah ini ya. Nah pertanyaannya, siapa yang mengatur itu? Nah untuk mengetahui siapa namanya, bagaimana sifat-sifatnya, perlu ada nas yang menjelaskan itu. Atau orang yang menjelaskan itu. Yang berhubungan dengan Allah langsung. Ataupun dengan perantara. Gitu kan? Nah nggak bisa kita mikirkan langsung. Nah itu jadi dengan demikian kita yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu menciptakan sekitar manusia. Semuanya Allah ciptakan, Allah atur. Ya. Jadi ini keyakinan dengan proses berpikir rasional tadi. Nah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada Nabi. Nah tidak semua Nabi kita bisa capai dengan metode berpikir mengimaninya. Hanya Nabi Muhammad sajalah yang bisa kita jangkau, ya, yang bisa kita yakini dengan proses berpikir. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi selainnya tidak bisa kita imani dengan proses berpikir rasional. Harus dengan proses nas. Kenapa? Karena kita tidak berjumpa langsung dengan mereka. Nah, lalu dengan Nabi Muhammad, apakah kita juga berjumpa dengan Nabi Muhammad? Tentu tidak. Kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi kita menjumpai yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Ya kan? Al-Quran itu kan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah wahyu. Tidak semua setiap orang yang membawa wahyu itu pasti adalah nabi. Ya, nabi. Membawa wahyu itu pasti nabi, bukan yang lain. Maka Nabi Muhammad karena membawa Al-Quran, maka beliau adalah nabi. Ya, ini cara membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi. Gitu loh. Nah, ini bisa dijangkau, bisa kita beriman kepada Nabi Muhammad dengan proses berpikir rasional. Tapi beriman kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Daud, Nabi Adam apalagi, nggak bisa secara rasional. Karena tidak ada peninggalan-peninggalan mereka yang bisa kita telusuri, bisa kita pikirkan. Ya. Nah itu ada tongkatnya Nabi Musa. Kalau betul itu tongkatnya Nabi Musa, kalau bukan kan itu juga dhonni. Ya kan? Tidak sampai 100%. Apakah betul tongkatnya Nabi Musa? Ada Injil? Nah, kita tidak bisa pastikan apakah betul Injilnya itu masih murni atau tidak. Ya kan? Apakah Injil itu yang betul-betul dibawa oleh Nabi Isa?
ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kan Al-Quran juga ditinggalkan lama oleh Nabi Muhammad. Nah, tinggal kita lihat saja Al-Quran, kita buktikan apakah betul Al-Quran ini adalah kalamullah, wahyunya Allah. Bagaimana cara membuktikannya? Kita pikirkan aja. Ya, makanya kemudian iman kepada kitab. Nah, kitab Al-Quran bisa kita buktikan secara rasional, tapi kitab-kitab selain Al-Quran tidak bisa kita buktikan secara rasional. Kenapa? Karena kitab-kitab Nabi terdahulu, Rasul terdahulu tidak ada. Yang asli, kalaupun ada, bisa diyakini oleh kebanyakan oleh manusia itu adalah sudah banyak perubahan. Nah, kita tidak bisa bedakan mana yang asli, mana yang tambahan. Kan gitu. Nah, kalau Al-Quran, apakah bisa kita buktikan? Nah, kita uji aja. Ya, kalau kita cek Al-Quran, fakta Al-Quran yang pertama dia berbahasa Arab. Ya kan? Kitab Al-Quran itu berbahasa Arab. Tidak disebut Al-Quran kalau dia tidak berbahasa Arab. Ya, bahasa Inggris seperti terjemahan itu. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia itu terjemahan berarti. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tidak bisa kita sebut Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab. Fakta pertama, bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya kan, faktanya kan begitu. Bahwa Al-Quran itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu yang membuktikan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kenapa? Karena bawa Al-Quran. Sebagai wahyu Allah. Nah, sekarang kan kita ingin buktikan, apakah betul Al-Quran itu wahyu Allah atau bukan? Nah, faktanya tadi, Al-Quran berbahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Gitu. Nah, berarti dengan dua fakta tadi, ada tiga kemungkinan. Ya. Yang pertama, Al-Quran itu bisa jadi karangannya orang-orang Arab, karena tulisannya berbahasa Arab kan. Atau yang kedua, Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad, buku catatan harian Nabi Muhammad. Nah, kalau kedua kemungkinan ini terbantahkan, berarti sudah kita bisa pastikan Al-Quran itu kalamullah. Yang ketiga itu kemungkinan yang ketiga. Bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita buktikan aja yang dua nih. Kalau dua ini terbantahkan berarti oke, Al-Quran itu kalamullah, wahyu Allah. Nah, dengan kita memastikan Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, nah, berarti otomatis kita akan meyakini bahwa Muhammad itulah Nabi Allah. Kenapa yang dibawa Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu, kalamullah. Nah, kita buktikan sekarang. Apakah betul Al-Quran itu adalah kalamullah? Nah, ini proses keimanan yang ingin mencapai kekuatannya tadi ya, ke 100% tadi. Nah, pertama misalkan, kemungkinan yang pertama, Al-Quran itu dikarang oleh orang-orang Arab. Pertanyaannya, betulkah Al-Quran dikarang oleh orang Arab? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Nah, ternyata kalau kita lihat realitas, Al-Quran itu di dalamnya ada tantangan. Di dalam Al-Quran ada tantangan kepada siapapun. Tidak hanya orang-orang Arab, tapi semuanya Allah tantang untuk membuat semisal Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa in kuntum raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Jikalau kalian ragu terhadap apa yang dibawa oleh umat hambaku itu Nabi Muhammad ala abdina ya, kepada Nabi Muhammad maksudnya di situ, fa'tu maka datangkanlah oleh kalian semua ya, satu surat saja yang semisal Al-Qur'an. In kuntum shadiqin. Jikalau kalian semua menganggap benar. Gitu. Jikalau kalian semua menganggap bisa benar. Gitu. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Bahkan Allah menantang dan ajaklah orang-orang siapapun itu, tidak hanya orang selain Allah. Berarti boleh ngajak jin, boleh ngajak malaikat kalau bisa, ya. Atau ngajak hewan atau ngajak siapa saja selain Allah. Untuk apa? Untuk membuat semisal Al-Qur'an. In kuntum shadiqin tadi ya, jikalau kalian merasa benar. Maka apa jawaban Allah sebelum dijawab tantangannya oleh orang-orang pada waktu itu? Orang-orang Arab yang ditantang waktu itu, Allah langsung jawab, "Fa'ilam taf'alu wa lan taf'alu." Kalian tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Nah, ini penekanannya dua, tidak bisa pada saat itu juga dan tidak akan pernah bisa sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Ya. Fa'ilam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasi wal hijarah. Maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu-batuan. Nah, Masya Allah ini tantangan Allah kepada orang-orang Arab pada waktu itu untuk membuat semisal Al-Quran.
Sampai sekarang orang Arab nggak ada yang bisa bikin tuh, semisal Al-Quran. Bahkan waktu itu ada yang mencoba menandingi Al-Quran yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Tetapi kalimat-kalimat yang dibawa oleh Musailamah al-Kadzdzab ditertawakan sendiri oleh orang-orang Arab. Ya, tidak sama persis dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini berarti bukti sampai sekarang tidak ada satupun bangsa Arab yang mampu membuat semisal Al-Quran, apalagi bangsa lain yang bukan orang Arab. Gitu. Bagaimana mungkin yang bisa membuat semisal Al-Quran? Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran itu otentik, asli sampai sekarang. Itu wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa membuat Al-Quran baik dari bangsa Arab ataupun dari bangsa yang lain. Bahkan makhluk Allah yang lain pun tak ada yang bisa. Gitu. Yang berarti kan sudah secara rasional nih. Ya, bahwa Al-Quran itu kalamullah, tak terbantahkan. Oke, kalau gitu berarti karangannya Nabi Muhammad, catatan hariannya beliau kali. Karena yang bawa-bawa kan beliau. Gitu. Yang menyampaikan juga beliau. Yang meminta ditulis oleh beliau. Ini dibantahkan juga, bisa dibantah. Bantahnya apa? Yang pertama, ingat bahwa Nabi Muhammad itu ummi, orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Dan kaum Quraisy pada waktu itu memang tidak ada satupun yang bisa baca. Hanya dari kalangan muhajirin itu hanya 10 orang. Dari kalangan Ansar itu hanya 5 orang yang bisa baca. Bisa baca, bisa tulis. Mereka pun sebelumnya itu tidak bisa baca, nggak bisa tulis. Generasi sebelum mereka tuh nggak ada satupun yang bisa baca kecuali satu. Bapaknya Abu Sufyan, Al-Harb. Jadi bapaknya pendidikan, kalau zaman sekarang disebut bapak pendidikan. Bapaknya pendidikan pada zaman Quraisy itu adalah Harb itu. Ya, bapaknya Abu Sufyan bin Harb kan. Nah, Harb itulah menjadi guru daripada orang-orang Quraisy untuk belajar membaca, menulis dan berhitung. 3 tuh, baca, tulis, hitung, calistung. Nah, murid-muridnya siapa? Murid-muridnya ya Abu Sufyan sendiri, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib. Itu pada bisa tuh mereka. Umar bin Khattab bisa, Utsman bin Affan bisa. Ya, bisa baca, bisa tulis, bisa hitung. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa hitung. Ummi. Dan kebanyakan orang-orang pada waktu itu emang ummi semua. Nah, orang Ansor juga sama, kebanyakan ummi. Hanya 5 orang yang bisa baca tulis. Itu pun karena mereka sering melakukan perjalanan ke Syam, berdagang, atau bahkan ke Mekah untuk berdagang. Nah, di Mekah itulah mereka belajar baca tulis dan hitung. Nah, bagaimana mungkin orang yang tidak bisa baca tulis bisa membuat kalimat-kalimat yang seindah begitu? Yang kedua, dari mulut Rasulullah itu, selain Al-Quran, keluar juga Al-Hadis. Dan gaya bahasa Al-Quran dengan hadis itu jauh banget. Beda. Gaya bahasanya lebih indah Al-Quran dibandingkan Al-Hadis. Walaupun di hadis itu ada namanya hadis qudsi, tetap. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu, wahyunya, Al-Quran itu kan bacaannya, kemudian tulisannya, itu betul-betul dari Allah. Maknanya juga sama, dari Allah. Tapi kalau Al-Hadis kan maknanya dari Allah, tapi redaksinya kan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak mungkin bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Sudah terbantahkan lagi yang kedua. Nah, kalau dengan demikian, kalau Al-Quran itu bukan karangan orang Arab, bukan juga karangan Nabi Muhammad, berarti betul Al-Quran itu kalamullah. Tidak ada lagi kemungkinan yang lain. Ya, tidak ada lagi kemungkinannya lain. Nah, berarti beriman kepada Allah itu dengan cara rasional, beriman kepada Nabi Muhammad itu dicapai dengan cara rasional, beriman kepada Al-Quran itu juga dengan cara rasional. Nah, lalu pertanyaannya, lalu bagaimana beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, beriman kepada hari kiamat, ya, surga neraka di dalamnya. Nah, itu semua kita pahami, kita tahu dari nas. Makanya nakliyah. Dari mana kita tahu ada malaikat selain ada malaikat di Al-Quran? Dari mana kita tahu ada nabi sebelum Nabi Muhammad di Al-Quran? Bagaimana kita tahu ada hari kiamat, ya, hari apa, ada surga neraka di Al-Quran? Dari mana kita tahu ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad di Al-Quran? Nah, ini semuanya ada di Al-Quran. Berarti itu namanya dalil nakliyah. Dalil yang berasal dari nas. Yang dinukil dari nas. Tapi, nah ini nih pentingnya ya, kesimpulannya. Karena nas-nas yang ada di Al-Quran itu terbukti itu adalah kalamullah. Ya kan?
sudah kita buktikan secara rasional, berarti apapun yang ada di dalam itu pasti benar. Pasti itu kalamullah. Mau yang masuk akal kayak, yang tidak masuk akal kayak, semuanya itu benar adanya. Seperti malaikat, kan tidak masuk akal kita. Surga neraka tidak bisa kita jangkau. Tapi karena semuanya ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu sudah kita buktikan kebenarannya, itulah firman Allah, maka benarlah apa yang di dalam. Berarti sebenarnya, walaupun itu beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu berada di nas, kita iman karena ada di nas, tapi sebenarnya secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung sebenarnya itu sudah melalui proses akliyah. Kenapa? Karena semuanya bersumber dari Al-Quran. Nah, gitu ya. Nah, ini nih prosesnya begitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ikut ngajar Adinda sejak awal pertama kali sudah paham ini, ya. Atau mengingatkan lagi saya mengingatkan lagi, mengulang lagi murojaah. Tapi yang bagi baru yang apa ya, baru yang gabung, ini saya sampaikan ya. Nah, itulah dengan begitu keimanan kita itu 100%. Konsep keimanan Islam itu masuk akal, memuaskan akal, rasional, bukan semata-mata doktrin. Nah, itu. Beda dengan agama lain. Kalau agama lain kan kita diminta, orang-orang pengikutnya diminta, udah kamu iman aja. Nggak usah, tidak usah pikir-pikir masalah keimanan. Nah, tapi enggak, dalam Islam kita harus memikirkan. Kenapa? Karena taklid dalam beriman itu enggak boleh. Ya, karena iman itu bukan warisan. Iman itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kita iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Al-Quran, iman kepada nabi-nabi yang lain, iman kepada kitab-kitab yang lain, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar, semuanya harus kita dapatkan secara sendiri. Itu. Makanya pentingnya ngaji itu di situ. Ya, tidak boleh kita taklid. Bahkan Imam Syafi'i dalam Fikih Akbar mengatakan, orang yang sudah balik itu wajib mengenal Tuhan. Ya, wajib ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, tidak boleh hukumnya taklid dalam perkara keimanan. Gitu. Jadi taklid itu begini, kenapa kamu beriman kepada Allah? Ya, aku mau ikutin orang tua aja. Nah, itu tidak boleh itu. Terus yakin, harus sampaikan argumentasi kita, kenapa kita beriman kepada Allah, kenapa kita beriman 100% kepada malaikat, surga, Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW, sebagainya. Gitu. Nah, inilah perkara iman yang harus qat'i tadi, 100%. Tidak boleh dhonni 99,99%. Nah, tip. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah proses keimanan kita yang sifatnya rasional tadi, yang memuaskan akal. Yang kedua, apakah proses keimanan dalam Al-Quran ini sesuai dengan fitrah manusia? Oke, sebentar ya, saya mengecas dulu, ini sudah mau habis baterainya, sebentar. Tapi kita lanjutkan. Masih hadir? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Ini materi ini penting ya. Nih Pak Afinai udah dapat nih materi ini. Ya, kenapa penting sekali? Karena kita tuh tidak boleh taklid dalam beriman. Kita harus meyakini betul-betul dengan 100% tadi. Nah, caranya itu tadi, dengan proses akliyah. Nah, apakah kemudian cara ini bertentangan dengan Islam? Kalau misalkan tetap ya harus ada nas-nasnya, apa sih dalilnya, kita harus dengan proses akliyah ini. Di Al-Quran banyak dorongan-dorongan Allah agar kita beriman kepada Allah dengan cara akliyah. Ya kan?
Buktinya apa? Al-Ghasyiyah misalkan mengatakan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada di situ afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu kan meminta kita berpikir. Apa kalian tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Sebagaimana di kajian sebelumnya sudah disampaikan. Itu kan dorongan dari Allah agar kita berpikir gitu untuk mencapai kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat-ayat itu banyak ya yang menyasar pikiran kita dengan kalimat-kalimat afala taqilun, apakah kalian tidak, apa kalian orang-orang yang berakal? Afala tadabbarun, apakah kalian tidak bisa apa namanya? Mendalaminya, memikirkannya. Afala tafakkarun, apakah kalian termasuk orang-orang yang berpikir. Jadi banyak ulul albab misalkan orang-orang yang berakal. Itu seruan-seruan Allah tuh banyak yang apa namanya? Yang diarahkan kepada akal pikiran kita. Gitu loh. Ini maksudnya ingin ketika ada yang bertanya, emang itu metode begitu sesuai dengan firman Allah, ada tuntunannya? Itu tuntunannya ada. Gitu, bahwa kita itu diminta oleh Allah untuk berpikir rasional dalam konteks keimanan tadi, gitu ya. Nah, tadi yang pertanyaan kedua, apakah kemudian konsep Islam ini, konsep iman dalam Islam ini sesuai dengan fitrah manusia? Iya sesuai. Di mana kita lihatnya? Contoh misalkan, kita tadi proses keimanan kita kepada Allah. Kenapa kemudian kesimpulannya kita harus beriman kepada Allah? Yakin bahwa Allah menciptakan alam semesta. Karena melihat fitrah manusia yang lemah. Nah, itu tuh. Manusia itu fitrahnya lemah. Dia membutuhkan kepada yang lain dan bisa hidup sendiri. Ya, membutuhkan kepada makhluk-makhluk lain. Nah, berarti kan kalau konsep keimanan ini itu berarti sesuai dengan fitrah manusia yang memang tidak bisa menjangkau Tuhan dengan zatnya. Ya, kalau agama lain misalkan Tuhan kita kelihatan tuh bentuknya begitu, wajahnya demikian. Justru menjadi bukti berarti Tuhan-Tuhan mereka tuh palsu. Kenapa palsu? Karena masih dalam jangkauan manusia yang terbatas. Berarti Tuhannya terbatas. Sedangkan dalam Islam, ya, kita beriman kepada Allah, walaupun kita tidak melihat zatnya langsung, karena tidak mungkin kita bisa pikirkan zatnya, tapi kita mengimani adanya Allah tadi. Karena zatnya itu tidak bisa kita jangkau. Justru itu menunjukkan berarti Tuhan kita nih umat Islam ini, dan Tuhan alam semesta ini memang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia ketika saat ini di dunia. Kenapa? Karena itu di luar batasan manusia, di luar jangkauan manusia. Berarti kalau Tuhannya terindra, berarti terbataslah Tuhannya. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sesuai dengan fitrah manusia. Apakah kemudian menerapkan jiwa? Oh, tentram. Kalau kita beriman seperti itu, tenang kita. Ya, sekarang konsep kodok-kodar nanti kita bahas ya. Kodok-kodar itu menenteramkan kita banget bahwa di satu sisi tugas kita adalah berikhtiar, ya, tapi masalah hasil itu diserahkan kepada Allah. Karena itu perkara goib. Nah, jadi kan rumusnya itu kita mempercayai yang goib-goib. Loh, kok goib lah? Iya. Dari mana kita yakin yang goib-goib? Ya di Al-Quran. Sudah dijelaskan. Gitu. Ada yang goib. Ya. Nah, terkait dengan zat Allah, kan Rasul juga membimbing kita. Bahwa kita jangan memikirkan zat Allah. Ya. Dalam hadis disebutkan, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah makhluk-makhluknya Allah. Tapi jangan kau pikirkan zatnya Allah. Tidak bisa. Ya. Jadi kalau ada perdebatan penjelasan ayat misalkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Ya, lalu bagaimana menjelaskan tangan Allah itu bagaimana? Nah, itu kita hanya berpaku kepada nas aja. Karena kalau kita menganalogikan dengan akal kita tidak nyampe. Kita lihat aja NASA sampai mana pembahasan tangan itu misalkan. Ya. Atau dibahas dari sisi bahasanya. Ya, karena itu yang bisa kita jangkau. Ya, jadi kita jangan sampai melebihi nas. NASA tidak menjelaskan, kita kasih penjelasan. Perkara-perkara yang sifatnya goib tadi. Dan sebagainya. Kita ya cukup dengan kalimat wallahu alam. Itu di luar jangkauan kita. Yang penting kita iman. Gitu. Kenapa kita iman? Karena memang ada dalam nas Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran sudah dibuktikan secara rasional kebenarannya. Jadi apapun yang ada di Al-Quran, kita harus yakini kebenarannya. Udah cukup sampai situ. Karena kita tidak bisa memikirkan yang lain, susah.
di luar jangkauan akal manusia. Kalau sesuatu dipikirkan dan sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia itu dipikirkan, itu pasti kesimpulannya itu relatif gitu. Ya, bisa benar, bisa salah, bisa begitu, bisa tidak, kan gitu. Nah, makanya dalam perkara akidah, nah ini perkara iman, memang harus qat'i 100% dalam hal yang sifatnya usul akidah. Nah, dalam bahasa ulama usul itu ada namanya usulul akidah, ada furu'ul akidah. Nah, gitu tuh. Nah, usul akidah itu yang menyebabkan orang ketika dia tidak atau berbeda konsep itu menyebabkan dia murtad. Itu namanya usulul akidah. Murtad atau keluar daripada keimanan yang benar. Kalau dia berdebat dalam perkara usulul akidah. Usul akidah itu contohnya apa? Adanya Allah, itu kan usul akidah. Adanya Nabi Muhammad, itu usul akidah. Kemudian iman kepada qada-qadar, iman kepada hari kiamat, iman kepada surga neraka, itu kan usul akidah. Tapi ada namanya pembahasan ulama mutakalimin. Ulama mutakalimin itu ulama yang senang berdebat. Mutakalim itu kan berarti sering berkata qila wa qala gitu. Itu berdebat dalam perkara furul akidah, cabang akidah. Ya, misalkan apakah orang dosa besar itu masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga langsung, masuk neraka langsung, atau masuk surga langsung, atau mampir dulu ke neraka, atau di tengah-tengah. Nah, ini kan masalah usul furul akidah, cabang akidah. Nah, kalau perkara-perkara yang sifatnya cabang-cabang begitu, nah menurut ulama, salah satu ulama misalkan Imam Asy-Syarastani, itu beliau mengatakan tidak menjatuhkan orang tersebut kepada kekufuran. Kalau berbeda pendapat dalam perkara furu'ul akidah, cabang akidah. Itu. Karena memang ayat-ayat yang menjelaskan furu'ul akidah itu dhonni, ya, atau mutasyabihat. Kan dalam Al-Quran itu ada, kalau kita belajar ulumul Quran ya, ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Nah, yang qat'i itu yang muhkamat. Qat'i subut, qat'i dilalah. Nah, itu ada istilah-istilah begitu ya. Kalau teman-teman paham nggak ya maksud saya? Jadi ada ayat-ayat yang muhkamat itu yang pokok-pokoknya usul akidah di muhkamat yang sudah pasti seperti qul huwallahu ahad. Itu nggak ada penafsiran lain, itu Allah itu satu. Ya. Ada ayat-ayat sifatnya dhanniyat atau mutasyabihat tadi yang memberi peluang kepada siapapun yang memiliki kompetensi ya untuk menafsirkan berbeda, itu ya ada peluang. Contohnya apa? Itu apakah tangan Allah itu seperti apa itu kan mutasyabihat. Nah, itu yang disebut dengan furu'ul akidah itu tadi gitu. Dia qat'i dari sisi tubut, tetapi dari sisi dilalahnya penunjukannya itu dhanni. Dilalah itu maksudnya argumentasi yang dibangun dari itu. Makanya para ulama berbeda pendapat tuh tentang sifat-sifat ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Nah, menurut Imam Asy-Syarastani, apakah hal itu menyebabkan keluar seorang dari agama Islam, dari keimanan? Tidak. Itu dalam perkara itu. Nah, jadi sebenarnya ini sikap yang al-insaf, sikap yang adil ya. Al-insaf itu adil. Ya, adil. Nah, ini apa namanya? Mungkin tidak sampai ke jauh lagi ya. Kita cukup sampai di situ dulu. Khawatir nanti berat ya. Kesimpulannya bahwa beriman kepada rukun iman yang 6 itu bukan semata-mata kita hafal gitu. Ya ditanya, rukun iman ada 6, sebutkan satu-satu. Nah, itu anak kecil itu. Level anak kecil berapa lah itu, cuma sebatas hafal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Itu level anak kecil. Tapi bagi orang-orang yang sudah balik, sudah mukallaf, itu berimannya itu bukan begitu. Tapi kita buktikan iman kepada Allah itu bagaimana prosesnya, iman kepada malaikat bagaimana prosesnya. Kayak tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, itu imannya orang-orang yang sudah mukallaf. Kenapa? Karena iman itu tidak boleh taklid. Itu ya, harus senantiasa dia mendapatkan penjelasan atau ilmu yang sabit, yang tetap, yang qaid, yang kuat, dan juga qat'i pasti tadi. Itu ya. Nah, jadi demikian ya, kira-kira mungkin yang kita bahas terkait dengan masalah realitas akidah ya, akidah Islam yang ternyata konsepnya itu adalah memuaskan akal, dan yang kedua adalah menenteramkan jiwa dan sesuai dengan fitrah
manusia. Ya. Nah, kalau dilihat di buku ini ada dalil-dalil yang dikemukakan, ya. Contoh misalkan ya, bagaimana akidah kaidah atau akidah orang-orang kafir itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 23, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin iyattabi'una illa dhann." Nah, itu dia. Itu hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek-nenek moyang kamu sebut. Padahal Allah tidak pernah menurunkan penjelasan yang tegas mengenainya. Sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dhon dari sangkaan. Dhon. Kemudian ayat lain, An-Najm ayat 27 sampai 28. Ya, alladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada hari kiamat, niscaya mereka menamakan malaikat dengan nama-nama perempuan. Sedangkan mereka tidak mempunyai bukti yang kuat terhadap keyakinan mereka. Sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti sangkaan saja. Tadi yang dhon tadi ya. Sedangkan sangkaan itu tidak dapat memberikan kebenaran sedikit pun. Jadi perkara yang dhonni itu memang tidak bisa mendatangkan kepada keyakinan yang 100%. Ya. Surat Yunus misalkan ayat 36 disebutkan lagi, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innal dhanna la yughni minal haqqi syai'an." Ya, ramai di antara mereka tidak mengikuti kecuali pada sangkaan, sedangkan sangkaan itu tidak dapat memberikan sedikit pun kebenaran. Nah, dari dalil tadi yang saya sebutkan itu menunjukkan bahwa akidah itu wajib dibangun berdasarkan keyakinan yang teguh, bukan atau bahkan haram hukumnya membangun akidah dengan perkara yang dhanni tadi. Yang 99,99%. Nah, sebab dalil-dalil di atas telah mengecam dan mencela orang-orang kafir yang membangun akidahnya dengan dasar dhanni. Nah, orang-orang kafir itu membangun keimanan dengan dasar dhanni, tapi bukan dengan qat'i. Ya. Nah, jika akidah pembahasannya adalah keimanan dan penerimaan hati yang notabene merupakan aktivitas non-fisik, maka hukum syara tema pembahasannya adalah aktivitas fisik yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia. Nah, itu ada pengklasifikasian ya. Jadi masalah akidah itu masalah hati, ya, masalah hati, bukan masalah fisik. Karena masalah fisik itu jatuhnya kepada nas-nas yang bercerita tentang hukum syara, hukum syariat Islam yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram itu adalah aktivitas fisik. Sedangkan non fisik itu lebih kepada keyakinan dalam hati. Ya, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 136, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Nah, itu dia ya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya serta kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, itu kan. Siapa saja yang mengkufuri Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, serta hari kiamat, maka ia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, jadi orang yang tidak beriman kepada rukun iman yang 6 itu dianggap sebagai orang yang sesat. Sesatnya itu jauh, ya jauh banget, ya. Dhalalan ba'ida. Nah, ini ayat yang berkaitan dengan masalah keimanan itu hati. Nah, ayat di atas berbeda dengan ayat yang berikutnya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih. Nah, jadi kalau yang bawah ini itu ayat yang berkaitan dengan hukum syariat, berarti masalah fisik. Sedangkan ayat yang tadi di atas itu berkaitan masalah keimanan, berarti masalah hati atau masalah qalbu. Barakallahu fikum. Ya, demikian penjelasan kajian kita pada hari ini. Kita membahas tentang realitas akidah Islam. Itu judulnya ya, realitas akidah Islam. Baik, silakan, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan saya lihat tapi tidak sempat saya baca. Ya, baik. Kerontat, jazakumullah atas penjelasan dan pemaparan materi pada pagi hari ini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama,
Jika ingin mencapai keimanan yang qat'i, berarti kita terus harus belajar ya Ustaz. Lalu pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah dalam menjelaskan tentang Islam juga bisa dengan pendekatan ini, puaskan akalnya dulu baru dalil, atau dimulai dari dalilnya dulu? Itu Ustaz pertanyaannya. Ya, yang pertama, ya betul ya. Ketika kita sudah tahu konsep keimanan yang tadi, ya, yang rasionalitas tadi, eh, iman itu kan yazidu wa yanqus. Nah, itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu senantiasa bertambah, juga senantiasa berkurang. Nah, yang dimaksud dengan yazidu wa yanqus ini bukan dari sisi kuantitas, ya. Bukan bertambah maksudnya gini, sekarang kita yakin 100% ya, Allah itu apa namanya? Ada misalkan. Kan kalau masalah keimanan, kalau berkurang saja 1% kan takutnya kufur itu. Ya kan? Masalah keimanan itu kalau berkurang 1% ya bisa jadi kufur. Nah, maka al-imanu yazidu wa yanqus itu bukan dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas. Nah, berarti sebenarnya kalau kita mau ganti kalimat yang pas itu adalah kuat atau lemah. Nah, al-imanu kadang-kadang itu kuat, kadang-kadang juga lemah. Tetap keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Nabi Muhammad, keimanan kita kepada Rasulullah dan kepada yang lain itu masih 100% gitu. Tapi kekuatannya redup-redup gitu. Kekuatannya itu kadang bisa lemah, kadang bisa kuat. Nah, itu yang disebut dengan al-imanu yazidu wa yanqus. Gitu. Jadi kualitas keimanan kita yang lemah, kadang-kadang juga kadang-kadang kuat. Nah, bagaimana caranya agar kualitas keimanan ini kuat terus dengan cara menggaji thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi inilah yang menyebabkan kekuatan keimanan kita terus makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kualitasnya tuh makin makin kuat gitu. Kalau keimanan kita makin kuat, itu akan berefek kepada amal. Nah, gitu loh. Efek kepada amalnya bagaimana? Dia akan senantiasa beramal itu sesuai dengan panduan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani dia kemudian menyimpang. Tidak berani dia kemudian maksiat. Kenapa? Karena keimanannya kuat. Dan tidak mungkin orang itu bisa memiliki keimanan yang kuat kalau pertama dia tidak menuntut ilmu. Makanya kemudian menuntut ilmu itu kan lebih utama dibandingkan eh, ibadah nafilah, ya kan? Ibadah-ibadah sunnah. Menuntut ilmu itu, kita sekarang nih menuntut ilmu nih, belajar walaupun via Zoom, itu lebih utama dibandingkan ibadah nafilah, sunnah. Ya. Kenapa? Karena sekuat-kuatnya ibadah sunnah, itu kan sunnah muakkadah. Sekuat-kuatnya ibadah sunnah muakkadah. Yaitu salat tahajud misalkan, itu sunnah muakkadah. Ya. Dan tetapi masalah fardu, kewajiban, kan nuntut ilmu kan fardu hukum ya, fardu ain. Nah masalah fardu, nggak ada yang lemah. Paling banter ya fardu kifayah. Gitu. Tetap disebut fardu, fardu kifayah. Ya. Menuntut ilmu itu kan cuma dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau masalah agama itu fardu ain, menuntut ilmu agama fardu ain. Tapi kalau menuntut ilmu marketing, ya misalkan, atau ilmu teknik, ilmu matematika itu fardu ain, fardu kifayah. Gitu. Nah, tapi tetap fardu, hukumnya tetap fardu, tidak menjadi sunnah, gitu kan? Tapi kalau yang masalah sunnah itu paling sekuat-kuatnya sunnah muakkadah. Ya, makanya kemudian Imam Syafi'i itu menyebutkan thalabul ilmi faridotun, ya. Thalabul ilmi afdalu min nawafil gitu bahasanya. Jadi menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Itu ya. Nah, yang kedua adalah selain menuntut ilmu, kita harus memiliki komunitas yang senantiasa mengingatkan kita, mengecas kita ketika ada hal-hal yang sifatnya mengganggu kita untuk maksiat. Ya, ada mendorong kita melakukan keburukan atau apa itu ada komunitas yang mengingatkan kita. Makanya pentingnya kita bergabung dengan komunitas atau jamaah dakwah gitu. Itu karena untuk menjaga ritme kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah kehidupan yang sekarang. Yang lingkungan kita itu ibarat kata bukan bukan habitat asli kita gitu loh. Kita itu kaum muslimin itu hidup di lingkungannya bukan lingkungan kita. Ini lingkungannya orang-orang barat sana. Lingkungannya kapitalisme. Yang kadang-kadang kita pun tanpa sadar mengikuti pola mereka. Mengapa kok kita bisa ikut kepada pola mereka? Karena
persepsi dominan di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan kita itu ya begini, kapitalis semua. Semuanya diukur dengan materi, ya. Bahkan yang berbau agama pun dibikin jadi materi, ya kan gitu. Misalkan eh, Gramedia tuh punya grup Kompas ya, ya grup Kompas kalau nggak salah. Iya betul, betul. Nah itu kan yang punya bukan Muslim itu. Tapi coba lihat kalau kita main ke toko Gramedia, itu mereka menerbitkan Al-Quran wakaf. Jadi Al-Quran yang didesain dengan bagus, isinya betul gitu karena implementasinya kan lembaga Kemenag ya. Mereka dalam hal ini masih amanah lah yang menjaga Al-Quran itu. Tulisannya, rosemnya semuanya itu dengan dengan model yang bisa menghafal. Tapi mereka mencetak banyak gitu. Bahkan ada displaynya itu ini ada untuk wakaf. Coba bayangin. Mungkin motivasi mereka ya bukan sebagaimana motivasi sebagai muslim ya, yang mendapatkan amal jariah atau apa. Tapi yang diinginkan oleh dia tetap materi untung gitu. Dengan adanya itu memanfaatkan momentum itu. Nah, itu ya yang yang pertama aja tetap ya harusnya membuat motivasi kita mengkaji Islam lebih kuat lagi, lebih sering lagi dan lebih banyak lagi. Yang kedua, apakah ketika menjelaskan syariat Islam itu juga perlu dengan pendekatan akliyah dulu, baru kemudian dalil. Bagi orang-orang yang meyakini Islam sebagai agama, dengan pendekatan dalil cukup sebenarnya. Ya, orang-orang Muslim yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ketika kita ingin menyentuh hatinya, sodorkan dalil itu harusnya sudah bisa menyentuh hatinya. Tapi kadang-kadang ada orang-orang Muslim yang ketika disampaikan dalil itu nggak nyampe, hatinya nggak tersentuh. Berarti ada masalah dengan akidahnya. Jangan-jangan dia tidak mencapai keimanan yang sifatnya 100% tadi. Maka bolehlah kita ajak mereka berpikir, gitu, berpikir ya tentang akidah. Misalkan tentang konsep beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Coba lihat Anda hari ini, misalkan Anda masih bisa bernapas, masih bisa hidup, ya kan? Itu siapa coba yang memastikan Anda masih hidup begini? Masih bisa bernapas. Terbayang nggak oleh Anda jika Anda misalkan tidak bernapas sedikit sekali, sedetik saja? Mungkin kita sudah mati. Ya kan, materi yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Tapi karena ada Allah, nah, yang menciptakan Anda, yang memberikan nafas kepada Anda, yang memberikan kemudian kenyamanan hidup dan sebagainya, itu Allah yang memberikan itu semua. Siapa yang memberikan selain Allah? Tidak ada yang bisa, manusia nggak ada yang bisa. Saya pun sebagai teman Anda yang dekat, tidak bisa ngasih nafas. Gitu. Nah, itu kan berarti membangun logika, membangun akidah dengan cara berpikir rasional. Nah, ketika sudah tek, oh iya ya. Nah, kan berarti keimanan itu nyampe lagi, oh iya. Nah, sinyalnya kuat lagi, oh iya, berarti aku itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Nah, kalau kita makhluk Allah yang lemah, berarti kita perlu apa? Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, terus taat sama syariat. Apa syariat Allah tuh banyak. Di antaranya apa? Baru masuk ke dalil. Nah, kadang-kadang kalau saya diskusi sama orang-orang yang begitu, ya harus dengan model begitu dulu. Gitu. Ya, kecuali dengan orang-orang yang sudah familiar dengan begitu, sering ngaji, misalnya kayak tiba-tiba dia futur, lemah keimanannya, kita sampaikan dengan dalil. Nah, ini dalilnya loh. Ya, Allah memerintahkan ini. Nah, kalau dia dengan dalil nggak mempan, berarti kan ada masalah dengan akidahnya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menganalisa. Jadi yang namanya manusia itu kan ada dua ya. Jadi manusia itu hidup karena dua tuntunan. Yang pertama itu tuntunan akliyah, yang kedua tuntunan nafsiyah. Ya. Kalau dia tadi, ketika kita lihat problemnya adalah problem akliyah, karena dia misalkan keimanan terhadap Allah itu tidak sampai, maka kita dekati dia dengan proses akliyah. Gitu ya. Nah, kalau misalkan posisinya bukan di posisi akliyah tapi dia di nafsiyah, nafsiyah itu kan berarti ketaatan dia kepada syariat. Ya. Berarti kita bangun dari sisi nafsiyahnya. Ingatkan kepada dia tentang jaminan surga. Ingatkan kepada dia tentang azab neraka. Itu kan bisa disampaikan kepada orang-orang yang secara akliyah tidak masalah gitu loh. Dia hanya dari sisi nafsiyahnya saja. Ya. Nah, orang-orang yang misalkan dalam masalah nafsiyah ini kita bisa sentuh dengan apa? Dengan tadi itu, dengan dalil-dalil yang menunjukkan tentang surga, neraka, ya. Insya Allah dengan demikian bisa bangkit lagi. Nah, itulah memang pentingnya kita berjamaah itu begitu ya. Ya, saya sendiri di sini, masya Allah ya dengan lingkungan Mahat,
merasa terbantu sekali. Ya, merasa terbantu. Jadi satu, penglihatan kita terbatas itu ya, terjaga itu alhamdulillahnya. Beda kalau misalkan dulu ketika ngajar di UIN, oh subhanallah itu walaupun kampus Islami tapi pakaiannya itu ya Allah mahasiswanya itu ya dilihat nggak dilihat gimana ya tetap terlihat ya, nggak bisa. Tapi di sini masya Allah terjaga. So, demikian kira-kira kalau Allah bisa. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Mungkin sekarang waktunya pertanyaan, Pak. Silakan. Oh ya, kuis. Dalil keimanan itu ada dua. Ya, jadi dalil keimanan itu ada dua. Sebutkan apa saja kan dalil tersebut. Ini dalil keimanan itu ada dua tuh. Ada yang bisa? Kan Mbak Nida. Coba. Silakan. Dalil keimanan. Dalil itu kan argumentasi lah ya. Nah, itu ada dua tuh. Ada yang A, ada yang B. Nah, A-nya apa, B-nya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalil akliyah sama nakliyah, bukan Ustaz? Oh iya, betul. Alhamdulillah. Coba ini. Mbak Rahmanida tuh. Oh, Mbak Nida ya. Soalnya Mbak Nida, betul ya. Jadi iman itu ada yang akliyah, ada yang dengan dalil nakliyah. Selamat. Dari rukun iman yang 6, ya, mana yang bisa dijangkau dengan akal? Nah, beriman atau dengan dalil akliyah. Mana coba? Beriman kepada apa saja? Maksudnya bisa dijangkau dengan akliyah secara langsung. Beriman, apa itu beriman? Pencet enter. Ayo, beriman kepada apa? Kan ada 6 tuh. Nah, bisa dipecah lah dari 6 itu ada yang mungkin spesifik gitu ya. Mana yang bisa dijangkau dengan akal? Secara langsung. Beriman kepada apa? Beriman kepada apa? Gitu. Ada yang bisa? Atau lupa? Ya, nanti nonton lagi rekamannya lagi. Berarti satu aja tuh, Tat. Ya, satu aja. Barakallahu fikum. Syukran Kang Ihsan. Pak Pinai. Ya, terima kasih, Tat. Akhirnya sampai juga kita di penghujung daripada kajian pada pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.